Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh dengan NIM 180703 dan 074. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas dari biolaut yakni membahas tentang oksigen terlarut. Nah, berdasarkan materi yang sudah diberikan yakni mereview ataupun meringkas dan merangkum uh, materi biolaut yang bernomor genap, yakni membahas tentang komponen yang diperlukan untuk berkembang dalam sistem akuatik dan bagaimana cara melakukannya. Nah, sebelum itu dibahas yang pertama adalah tentang aquaculture. Nah, di mana di dunia itu saat ini proses untuk penciptaan budidaya aquaculture terutama dalam bidang perikanan terus mengalami yang namanya peningkatan. Nah, di satu sisi uh, peningkatan akan bidang ataupun produk di bidang aquaculture itu terus mengalami yang namanya peningkatan dari tahun ke tahunnya. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa kenapa produk ikan ataupun di bidang aquaculture itu lebih diminati ketimbang yang lainnya karena masyarakat di dunia itu sangat meminati yang namanya protein gitu. Nah, sedangkan protein itu saat ini terdapat pada ikan yang ada di perairan, khususnya di pelautan. Nah, oleh karena itu, banyak masyarakat di dunia yang sangat memenuhi kebutuhan protein mereka itu dengan cara memakan ataupun mengkonsumsi makanan-makanan laut dan juga ikan-ikan lautan gitu, ataupun yang berkaitan dengan perairan. Nah, berbeda dengan uh, makanan-makanan yang di daratan, contohnya seperti hewan yang berasal dari peternakan. Nah, jadi itulah yang mengakibatkan kenapa ilmu di bidang aquaculture itu sangat diminati untuk sekarang, serta perkembangannya cukup pesat. Nah, selanjutnya bahwa kita tahu juga bahwa peningkatan kualitas di bidang aquaculture itu tidak lepas juga dari yang namanya kualitas air dan oksigen yang terlarut di dalamnya. Nah, di mana apabila oksigen terlarut ataupun air yang terlarut dalam air itu bagus, maka peningkatan aquaculture juga akan mengalami yang namanya peningkatan gitu. Nah, jadi kualitas air itu menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan aquaculture di dalamnya gitu. Karena apabila oksigen yang terlarut ataupun kualitas air yang terlarut itu bagus, maka sistem ekosistem yang ada di dalamnya juga akan baik gitu. Nah, di mana uh, udara di mana oksigen terlarut yang baik itu dapat juga dijadikan sebagai parameter suhu kadar oksigen dan juga amonium nitrat karbon dioksida. Dan apabila itu banyak di dalam air, maka kualitas ataupun sumber daya perikanan yang ada di dalamnya juga akan mengalami yang namanya peningkatan akibat kedua unsur tersebut. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam proses pemberian pakan itu tidak boleh terlalu banyak pakan yang kita berikan di dalamnya. Nah, apabila terjadi pemberian pakan yang berlebihan di perairan tersebut, maka akan menyebabkan kualitas air di dalamnya ataupun oksigen yang terlalu di dalam itu menjadi buruk. Nah, apabila kualitas air udah buruk, maka akan berakibat fatal kepada perikanan tersebut yang menyebabkan bisa jadi kematian pada ikan, kualitas air yang buruk, serta dapat menimbulkan organisme-organisme baru lagi, seperti tumbuhnya lumut dan juga bakteri-bakteri yang tadinya yang dapat menghambat proses pertumbuhan ikan. Oleh karena itu, pengendalian lingkungan di bidang aquaculture, terutama dalam pemberian pakan, itu sangat dijaga sekali agar faktor-faktor yang tidak diinginkan itu tidak terjadi yang dapat mempengaruhi tingkat salinitas air dan juga kualitas air serta oksigen yang terlalu di dalamnya. Nah, baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tingkat uh, kualitas air. Nah, jadi kualitas air adalah kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, di mana atom tersebut sudah memiliki atom oksigen. Nah, dan juga ikan yang baik itu sudah dapat mentolerir uh, berbagai tingkat oksigen yang digunakan. Nah, semakin tinggi tingkat oksigennya, maka semakin bagus pula tingkat salinitas air yang digunakan. Nah, di mana ada dua cara yang dilakukan untuk digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas dari suatu oksigen terlarut. Yang pertama ada konsentrasi. Seperti yang kita tahu bahwa konsentrasi merupakan yaitu jumlah
kadar oksigen per volume airnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah persen salinitas, yaitu yang merupakan ukuran banyak atau sedikitnya jumlah kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, satu hal yang perlu kita ingat dalam kali ini adalah tingkat kejenuhan suatu air itu tergantung pada suatu salinitas dan juga tekanan air yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kejenuhan di suatu kadar oksigen yang terlarut. Selain itu, tingkat oksigen itu juga berbeda-beda tergantung pada tingkat kedalaman airnya. Nah, jadi semakin dalam kedalaman suatu air, maka kapasitasnya itu lebih tinggi dalam menahan oksigen. Nah, jadi kalau dia tuh suatu kedalaman laut itu dalam banget gitu, dia tuh dapat menahan kapasitas lebih tinggi di oksigennya gitu. Jadi itulah alasan kenapa lautan di dalam itu lebih dingin ketimbang lautan yang memiliki kedalaman yang tidak terlalu dalam atau dangkal gitu. Nah, begitu juga semakin dalam kedalaman suatu lautan, maka semakin sedikit pula jumlah organisme-organisme yang tumbuh di dalamnya. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin dangkal suatu perairan, maka terdapat banyak organisme hidup di dalamnya gitu. Karena kalau dia tidak terlalu dalam, istilahnya dangkal, maka di situ terdapat tanaman-tanaman air yang dapat melakukan proses fotosintesis untuk kelangsungan hidup mikroorganisme di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah oksigen atau O2 dilepaskan sebagai produk sampingan dari hasil produk fotosintesis. Tumbuhan itu langsung masuk ke dalam air. Nah, jadi pada saat proses fotosintesis itu hasilnya itu langsung masuk ke dalam air. Nah, fotosintesis itu dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam lautan gitu, atau di dalam perairan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui adalah di mana pada saat siang hari itu konsentrasi atau tingkat suhu itu pada siang hari itu sangat tinggi, bahkan bisa melebihi 100% dari tingkat salinitasnya. Nah, sedangkan pada malam hari itu tingkat salinitasnya itu sangat rendah gitu pada malam hari. Nah, itu jugalah yang menyebabkan kenapa udara pada siang hari itu sangat tinggi, sedangkan pada malam harinya itu sangat rendah. Nah, itu bisa dikarenakan karena pada siang hari itu panas karena pada saat itu proses fotosintesis juga berlangsung yang dilakukan oleh tumbuhan air, sedangkan pada malam hari tidak ada lagi yang namanya proses fotosintesis, namun proses penyebaran oksigennya itu tetap dilakukan gitu. Nah, selanjutnya yang pembahasannya itu adalah gimana caranya untuk meningkatkan kualitas air secara alami dari suatu perairan. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan roda dayung. Nah, roda dayung itu digunakan untuk membalikkan air gitu, untuk membalikkan air yang ada di suatu perairan. Nah, selanjutnya adalah dengan meningkatkan gelembung udara ke air. Dan juga biasanya itu adalah dengan menggunakan air mancur. Nah, air mancur itu merupakan salah satu cara alami yang digunakan untuk meningkatkan kualitas air di suatu perairan dan juga meningkatkan kadar oksigen di dalamnya.